Shalom pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali lagi kita ada dalam siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Kita akan membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini. Namun sebelum kita merenungkan akan bagian firman di hari ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena di saat ini kembali lagi Engkau akan menjumpai kami dengan kebenaran firman yang akan kami baca dan firman yang akan kami dengar. Namun sebelum itu Tuhan, kami datang kepadamu dalam segala kerendahan hati. Kami minta Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkat dan sukacita dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami, tetapi juga dengan kebenaran firman yang akan kami baca, firman yang akan kami dengar. Untuk itu Tuhan, terangilah setiap hati-hati kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami dengan baik arti dan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dari bagian perikop pembacaan kita di saat ini yang tersedia dan akan kita renungkan dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mika pada pasalnya yang kelima. Kita akan merenungkan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Perikop pembacaan kita yang tersedia dari Kitab Mika pada pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan 4 di bawah judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikianlah jauh bagian pasal pembacaan firman Tuhan. Dari bagian ini tema yang mengantarkan kita untuk merenungkannya, yaitu Betlehem, tempat kelahiran Mesias. Betlehem, tempat kelahiran Mesias. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Betlehem Efrata adalah sebuah kota kecil di Yehuda. Jaraknya kurang lebih 9 km dari Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Dari kota kecil inilah lahirlah seorang pemimpin yang besar, yang kekuasaannya melampaui penguasa dunia. Dan dari kota inilah Allah membuat suatu perkara yang sangat luar biasa di dalam sejarah. Nubuatan mengenai Betlehem ini disampaikan oleh Nabi Mika di tengah-tengah kehidupan umat yang ada di dalam penderitaan. Sehingga nubuatan tentang pengharapan yang disampaikan oleh Nabi Mika menjadi berita sukacita, yang mana di dalamnya ada sumber damai sejahtera. Sebab dengan adanya berita yang disampaikan akan ada kedamaian, akan ada sukacita yang dirasakan oleh umat. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4, kita diajak untuk menghayati akan makna kelahiran Yesus ke dalam dunia. Saat ini kita diajak juga untuk merenungkan kelahiran Yesus sebagai bayi mungil yang lahir di Betlehem. Sebab lewat kelahirannya, rancangan serta janji penyelamatan Allah bagi manusia
itu tergenapi. Bapak Ibu pemirsa Tabur Injil yang diberkati Tuhan, dari bagian ini juga kita melihat bahwa kota Bethlehem itu menjadi bukti akan tanda kelahiran anugerah dan kasih yang besar dari Allah Bapa kepada manusia. Bethlehem kota kecil tidak berarti dan tidak terkenal di mata manusia, tetapi di satu sisi justru dianggap penting oleh Allah Bapa di sorga. Sebab Sang Penyelamat lahir dan Dia akan mengembalakan bangsa Israel. Kita bandingkan di dalam ayatnya yang ketiga, dan memberikan adanya damai sejahtera. Kita bandingkan di dalam ayatnya yang keempat. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita ada dalam sebuah perenungan. Kita merenungkan Bethlehem yang kecil itu di dalam kehidupan kita. Sebab dari hal yang kecil akan menjadi besar bagi banyak orang. Kita bandingkan di dalam ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati Tuhan, dari bagian ini kita juga melihat bagaimana Bethlehem itu menjadi berkat, dan dalam kehidupan kita pun juga harus menjadi berkat bagi sesama. Di saat ini kita ada dalam sebuah penghayatan iman kita. Bagaimana kita pun sebagai anak-anak Tuhan mempersiapkan hati-hati kita masing-masing untuk menyambut akan kelahiran Yesus. Dan peristiwa Natal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Merayakan Natal bukan merayakan dengan kemewahan, menyiapkan segala hal secara jasmani, tetapi bagaimanapun kita selaku pribadi lepas pribadi, kita mempersiapkan hati kita masing-masing menyambut akan kelahiran Yesus itu di dalam kehidupan kita. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati Tuhan, sehingga lewat makna perayaan Natal, makna kelahiran Yesus itu selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan lewat peristiwa kelahirannya yang akan kita peringati, bahwa itu menjadi berkat dalam kehidupan kita, tetapi juga kita pun menjadi berkat bagi kehidupan sesama kita. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian perikop pembacaan kita di hari ini, marilah kita belajar untuk merenungkan bahwa dari sesuatu hal yang kecil akan menjadi besar. Dari berkat yang kita terima, maka kita pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kita dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Di hari ini Roh Kudus jadi roh penolong bagi kami. Dikala ketika kami merenungkan bagian firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, tetapi juga persiapan kami menyambut akan hari kelahiran-Mu bagi kami di tengah-tengah dunia ini, tetapi juga dalam kehidupan kami selaku pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan bahwa lewat peristiwa kelahiran-Mu yang terjadi bagi kami, kehidupan kami akan diubahkan. Dan masing-masing kami pribadi lepas pribadi mengambil komitmen yang sungguh bahwa ketika peristiwa itu terjadi bagi kami 2000 tahun yang lalu akan terus menjadi berkat dalam kehidupan kami dimanapun kami ada dan berkarya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami Bapa, tetapi juga dalam peristiwa kelahiran Yesus yang akan kami sambut, biarlah menjadi damai Natal, sukacita yang terus kami rasakan setiap saat. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan dan persembahkan bukan dengan nama lain tapi hanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita di saat ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan siaran Tabur Injil pada channel YouTube Klasik Siapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.